Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi dan pengkajian bayi baru lahir. Setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa D3 Keperawatan dapat menjelaskan tentang adaptasi bayi baru lahir dan perawatan bayi baru lahir yang meliputi bonding attachment, Apgar score, pengkajian fisik dan resusitasi. Bayi baru lahir merupakan masa transisi dari suatu sistem yang teratur dan sebagian besar tergantung pada organ-organ ibunya ke suatu sistem yang tergantung kemampuan genetik dan mekanisme homeostatik bayi itu sendiri. Jadi terjadi adaptasi dari dalam kandungan keluar kandungan. Istilah neonatus adalah bayi baru lahir usia 0 sampai 28 hari. Terdapat perbedaan lingkungan fisik sebelum dan sesudah bayi lahir. Yang pertama, sebelum lahir, bayi berada dalam lingkungan fisik berupa cairan amnion atau cairan ketuban. Sedangkan sesudah lahir, bayi sudah bisa menghirup oksigen sendiri. Jadi lingkungan fisiknya berupa udara. Sebelum lahir, suhu luar pada umumnya tetap. Tapi ketika sesudah lahir, suhu bisa berubah-ubah tergantung dengan lingkungan. Kemudian simulasi sensoris sebelum lahir terutama kinestetik atau vibrasi, sedangkan sesudah lahir terdapat bermacam-macam stimuli, bisa dari motorik halus, motorik kasar, bahasa maupun personal sosial. Gizi pada bayi sebelum lahir tergantung pada zat gizi yang terdapat dalam darah ibu. Jadi tergantung dari asupan nutrisi dari ibu. Sedangkan ketika bayi sudah lahir di luar kandungan tergantung tersedianya bahan makanan dan kemampuan saluran cerna. Kemudian untuk penyediaan oksigen di dalam kandungan berasal dari ibu ke janin melalui plasenta, sedangkan di luar kandungan berasal dari paru-paru ke pembuluh darah paru-paru. Untuk pengeluaran hasil metabolisme pada bayi di dalam kandungan dikeluarkan ke sistem peredaran darah ibu, sedangkan di luar kandungan dikeluarkan melalui paru-paru, kulit, ginjal, dan saluran cerna. Penata laksanaan awal pada bayi baru lahir meliputi pencegahan infeksi, penilaian awal, pencegahan kehilangan panas, rangsangan taktil, asuhan tali pusat, memulai pemberian ASI, dan pemberian profilaksis pada mata dan pemberian vitamin K. Perawatan bayi baru lahir yang disebut dengan istilah bonding attachment. Jadi pada bulan-bulan pertama kehidupan, bayi dan ibunya akan mengadakan hubungan dan ikatan batin. Jika ibu dapat merespon kebutuhan bayi dan mampu menafsirkan isyarat seorang bayi, perkembangan bayi akan terpacu dan terbentuk ikatan batin yang kokoh. Keberhasilan dalam hubungan dan ikatan batin ini dapat mempengaruhi hubungan sepanjang masa. Selanjutnya kita masuk ke penilaian Apgar score. Penilaian Apgar score adalah pengecekan bayi baru lahir saat 1 hingga 5 menit pertama setelah dilahirkan. Apgar score merupakan sebuah metode yang diperkenalkan mulai tahun 1952 oleh Dr. Virginia Apgar. Apgar score terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah appearance atau warna kulit,
Yang kedua, pulse atau denyut jantung. Yang ketiga, grimace atau refleks. Yang keempat, activity atau tonus otot atau keaktifan. Dan yang kelima adalah respiration atau pernafasan. Untuk kriteria Apgar score, pada setiap komponen kita beri nilai 0 sampai 2. Untuk warna kulit atau appearance, dikatakan nilai 0 apabila warna kulit seluruh tubuh dan ekstremitas berwarna biru. Kita beri nilai 1 ketika warna kulit biru pada ekstremitas tapi kemerahan pada tubuh, dan kita nilai 2 jika warna kulit kemerahan pada tubuh dan ekstremitas. Untuk poin kedua, denyut jantung atau pulse, kita nilai 0 jika tidak ada denyut jantung. Kita nilai 1 jika denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, dan kita nilai 2 jika denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Untuk yang ketiga, grimace atau refleks. Refleks ketika dinilai 0 jika bayi tidak memiliki respon terhadap stimulasi. Kita nilai 1 jika bayi meringis atau menangis lemah saat distimulasi, dan kita nilai 2 ketika bayi menangis, batuk, atau bersin. Untuk yang keempat, activity atau tonus otot atau keaktifan. Kita nilai 0 jika tonus otot lemah atau tidak ada gerakan. Kita nilai 1 jika tonus otot sedikit gerakan, dan kita nilai 2 jika tonus otot bergerak aktif. Untuk yang terakhir, pernafasan atau respiration, kita nilai 0 jika tidak memiliki nafas, kita nilai 1 jika pernafasan lemah dan tidak teratur, dan kita nilai 2 jika pernafasan bayi baik dan teratur disertai tangisan yang kuat. Jadi nanti kita total hasilnya. Jika lebih dari atau sama dengan 7 dikatakan normal, nilai 4 sampai dengan 6 dikatakan asfiksia, sedang dan kurang dari 3 disebut asfiksia berat, sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Kondisi bayi, ada yang perlu dilakukan resusitasi. Yang pertama, kita lakukan pengamatan cepat sesaat setelah lahir yang meliputi apakah bayi cukup bulan, apakah cairan amnion jernih, apakah bayi bernafas atau menangis, apakah tonus otot aktif atau tidak. Jika bayi cukup bulan, cairan amnion jernih, bernafas, dan tonus otot aktif, maka kita lakukan perawatan bayi seperti biasa. Apabila tidak, maka kita lakukan langkah awal resusitasi dalam waktu 30 detik yang disebut dengan HICUP, yaitu hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, atur posisi kembali, dan penilaian. Langkah awal penanganan resusitasi yaitu 1. Selimuti bayi dengan handuk atau kain yang diletakkan di atas perut ibu atau sekitar 45 cm dari perineum. Bagian muka dan dada bayi tetap terbuka. Kedua, letakkan bayi di tempat resusitasi. Tempat resusitasi disiapkan meja yang datar, diberikan alas, kain, kemudian diberikan bantal dengan ketebalan kurang lebih 3 cm. Bantal bisa dibuat dari handuk atau kain. Kemudian diberikan lampu untuk menjaga kehangatan bayi dengan jarak sekitar 60 cm dari bayi. 3. Posisikan kepala bayi pada posisi menghidu, yaitu kepala sedikit ekstensi dengan menganjal bahu pakai handuk atau kain setebal kurang lebih 3 cm. 4. Isap lendir dimulai dari mulut dengan kedalaman kurang dari 5 cm, lalu hidung dengan kedalaman kurang dari 3 cm. 5. Keringkan bayi dengan sedikit tekanan dan gosok bagian telapak kaki bayi, muka, dada, perut, punggung bayi sebagai rangsangan taktil. Ganti kain yang basah dengan kain bersih dan kering. Selimuti bayi dengan kain kering.
biarkan muka dan dada terbuka. Yang keenam, reposisikan kepala bayi. Setelah kita lakukan langkah awal resusitasi dengan waktu 30 detik, kita nilai pernafasan. Jika bayi bernafas dan frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit dan kulit bayi kemerahan, maka kita lanjutkan dengan perawatan dan observasi. Apabila pernafasan megap-megap, frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, kemudian warna kulit masih kebiruan, maka kita lakukan ventilasi tekanan positif dengan waktu 30 detik. Kemudian, jika dalam waktu 30 detik ventilasi tekanan positif efektif dinilai dari frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit dan warna kulit bayi kemerahan, maka kita lanjutkan dengan perawatan pasca resusitasi. Namun, bila ventilasi tekanan positif tidak berhasil atau frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit, maka kita lakukan ventilasi tekanan positif kembali dan kita lakukan juga kompresi dada. Jika frekuensi jantung setelah dilakukan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada lebih dari 60 kali per menit, maka kita lanjutkan dengan perawatan pasca resusitasi. Namun, apabila frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit, maka kita berikan epinefrin. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.